Selamat pagi menjelang siang, Opa Oma, Opung, Eyang, saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Opa Oma, Opung, Eyang, saudara sekalian, senang sekali bisa bertemu kembali pada ibadah Komisi Usia Lanjut di awal bulan Juli ini. Tidak terasa kita sudah melewati 6 bulan sepanjang tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu, walaupun pada saat ini kita masih beribadah secara live streaming dari rumah masing-masing. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Penatua Ariandi Purba yang pada Minggu Palem bulan Maret 2021 kemarin diangkat menjadi penatua baru di GKI Jati Asih. Secara implisit saya udah mengenal Opa Oma sekalian dari wajah masing-masing. Saya telah memperhatikan di beberapa ibadah Komisi Usia Lanjut sebelumnya. Namun mungkin kita belum pernah bicara satu sama lain. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertegur sapa secara langsung dan beribadah secara sukacita juga secara langsung. Opa Oma, Opung, Eyang semua, pada hari ini ibadah kita akan dilayani oleh Ibu Magdalena Pulungan dan akan diambil dari Yohanes 1 ayat 43 sampai 51 dengan tema menghargai yang dianggap kecil. Opa Oma, Opung, Eyang, saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan kasih setiamu kepada kami hingga saat ini. Engkau izinkan kami di ibadah awal bulan Juli ini untuk bersekutu bersama-sama jemaat lanjut usia GKI Jati Asih. Walaupun secara live streaming dari rumah kami masing-masing, kami sangat bersuka cita ya Bapa. Kiranya Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami dari awal hingga akhir ibadah ini, sehingga kami memperoleh hikmat dan sukacita dan dapat memperoleh pengetahuan yang cukup dari firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeah.
Opa, Oma, Opung, Eyang, saudara sekalian, tibalah kita saatnya membaca kitab Mazmur. Pada hari ini kita ambil dari Mazmur 100. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 100. Pujilah Allah dalam baiknya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Selamat pagi Opa, Oma, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur pada pagi hari ini kita ada bersama dalam ibadah persekutuan lansia. Walaupun melalui daring, namun kita percaya bahwa kita tetap dapat merasakan kehadiran Tuhan yang menembus batas ruang, jarak, dan waktu. Mari Opa, Oma, Bapak, Ibu, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu yang lalu dan mengucap syukur untuk ibadah persekutuan lansia awal bulan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk kami mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan biarlah mendapat urapan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah kami dapat merasakan kehadiran-Mu yang membuka pikiran kami untuk semakin mengerti firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma Opa, tema kita hari ini menghargai yang dianggap kecil. Bacaan kita dari Yohanes 1 ayat 43 sampai 51 lagi memberi judul murid-murid Yesus yang pertama. Saya akan membacakan untuk kita semua dari Yohanes 1 43 ayat 43 sampai 51. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya?
engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Opa, Oma, Bapak, Ibu, teks Alkitab dalam perikop ini bercerita tentang pemanggilan murid-murid Tuhan yang pertama. Kisah yang menjadi fokus pada bacaan ini terjadi pada hari kedua. Setelah dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, Tuhan Yesus mulai melakukan misinya. Pertama-tama Tuhan mendapatkan Andreas dan seorang temannya. Di hari kedua, Tuhan mengajak Filipus bergabung. Sama seperti Andreas, Filipus juga berasal dari Betsaida. Dan sama seperti Andreas yang langsung mengajak saudaranya Simon Petrus untuk ikut serta, Filipus juga langsung mengajak sahabatnya Nathanael untuk mengikut Yesus. Andreas dan Filipus secara spontan ingat akan saudara atau ingat akan temannya setelah mereka bertemu dengan Yesus. Jadi mereka secara spontan langsung mengajak saudaranya, mengajak temannya, sahabatnya setelah mereka bertemu dengan Yesus dan mengajak ikut Yesus. Pemanggilan para murid Yesus yang pertama ini berjalan dengan cepat. Tidak ada masalah apa-apa. Sampai persoalan kecil baru muncul ketika Filipus menyampaikan undangan ini kepada Nathanael untuk menemui Yesus. Filipus mengatakan bahwa dirinya telah bertemu dengan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Reaksi spontan Nathanael adalah meragukan pernyataan Filipus. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nathanael berasal dari Kana yang letaknya tidak jauh dari Nazaret. Karena itu Nathanael tahu bahwa Nazaret itu adalah kampung kecil. Kampung kecil belum pernah muncul sesuatu yang besar dari kampung kecil itu. Jadi Nathanael langsung bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nathanael meremehkan Nazaret karena dianggap Nazaret adalah kota yang kecil. Tema kita hari ini kembali kita mengingat adalah menghargai yang dianggap kecil. Jadi Nathanael ini meremehkan Nazaret adalah kampung kecil. Menghadapi keraguan-raguan Nathanael, Filipus tidak berkecil hati. Jadi dia tidak marah. Dia malah berlaku bijaksana. Filipus mengundang Nathanael bertemu Yesus. Mari dan lihatlah. Filipus tidak hendak berdebat tentang kampung kecil maupun tentang Mesias dari kampung kecil. Dan memang tidak perlu untuk diperdebatkan tentang kampung kecil ini. Keyakinan iman tidak dapat diperdebatkan. Iman terhadap juru selamat muncul dari hati oleh karya Roh Tuhan sendiri. Jadi nggak perlu diperdebatkan. Karena iman terhadap juru selamat muncul dari hati oleh karya Roh Tuhan. Dan itulah yang terjadi kemudian. Yesus menyapa Nathanael.
Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Sapaan Tuhan yang langsung mengena ke hati Nathanael. Sapaan Tuhan ini merupakan apresiasi dan penghargaan untuk seorang Israel yang saleh. Nathanael rajin dan serius membaca, merenungkan kitab Nabi dan Taurat Musa. Tuhan Yesus menyinggung kebiasaan Nathanael duduk di bawah pohon ara, yang bagi orang Yahudi konon tempat terbaik untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sangat menyenangkan. Dikatakan pohon ara sejuk dan mendamaikan hati. Jadi Tuhan Yesus sangat mengerti kebiasaan-kebiasaan Nathanael. Dan sapaan ini sangat mengena ke hatinya Nathanael. Mendengar sapaan ini, Nathanael jadi ingin tahu bagaimana orang yang baru pertama bertemu itu tahu tentang diri dan isi hatinya. Bagaimana engkau mengenal aku? Itu yang ditanyakan oleh Nathanael ketika itu. Yesus menjawab, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau duduk di bawah pohon ara. Perkataan Yesus menyentak Nathanael yang menyebabkan ia berseru, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Rabi adalah sebutan penghormatan, bukan sekedar sebutan untuk guru. Rabi adalah my great one, orang yang dikagumi, orang besar bagi seseorang. Jadi spontan Nathanael langsung berseru, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Nathanael menjadikan Yesus sebagai orang besar, walaupun ia berasal dari kampung kecil, Nazaret. Alasannya ada dua. Karena Tuhan tahu isi hati dan kepribadian Nathanael. Seorang Israel yang taat beribadah, saleh, merindukan kedatangan Mesias. Jadi begitu berjumpa, Nathanael langsung kena bahwa Tuhan Yesus mengerti keadaan dirinya, isi hatinya, kepribadiannya. Dan yang kedua, Tuhan tahu di mana Nathanael sebelum ada yang mengatakan kepadanya. Jadi Tuhan Maha tahu. Sebelum dikatakan, Tuhan udah tahu kebiasaan-kebiasaan Nathanael. Tuhan Maha tahu, inilah yang menyebabkan Nathanael kemudian mengakui bahwa Yesus orang Nazaret itu adalah orang besar. Lalu apa yang kita ambil dari teks Alkitab bacaan kita hari ini? Makna kecil dari tema ini, jadi kita kembali mengingat tema kita, menghargai yang dianggap kecil. Makna kecil bisa jadi itu adalah tempat, seperti yang dikatakan tadi, Nazaret adalah kampung kecil. Bisa jadi manusia, orang yang dianggap kecil, yang tidak dihargai, tidak diperhitungkan. Bisa jadi juga aktivitas-aktivitas yang dianggap kecil, sederhana, nggak perlu, kira-kira begitu. Yang pertama yang kita ambil dari bacaan ini adalah, yang kita mungkin bisa melihat dari Nathanael ini, dia adalah seorang yang hatinya tulus, namun karena budaya komunitasnya, dia ikut menaruh prasangka pada kampung kecil tetangganya yang bernama Nazaret. Jadi sebenarnya dia tuh orangnya tulus, tapi dia terpengaruh oleh komunitas, budaya komunitasnya. Sehingga dia punya prasangka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Prasangka adalah pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu. Jadi sebelum mengetahui atau menyaksikan atau menyelidiki sendiri kebenaran sesuatu hal, itu adalah prasangka. Jadi pendapat yang kurang baik sebelum dia sendiri mengetahui atau menyaksikan bahwa itu adalah benar. Disangka dari kampung kecil tidak mungkin muncul tokoh besar. Jadi catatannya adalah Nathanael dipengaruhi oleh suatu prasangka. Mungkin kalau kita bisa melihat kehidupan kita saat ini, berita. Mungkin opa oma, bapak ibu ingat Detik News, Senin 20 Oktober 2014. 20 Oktober 2014, kita pasti ingat tanggal ini, memberitakan bukan tukang kayu biasa. Ini perjalanan seseorang ke kursi istana. Dari rumahnya di kota yang mungkin dianggap kecil, menuju kepada kursi istana di ibu kota RI. Pasti opa oma ibu bapak mengerti siapa yang dimaksud dalam Detikcoms ini. Jadi kira-kira yang kita bisa ambil adalah kita jangan punya prasangka yang kurang baik mengenai suatu tempat atau mengenai seseorang. Bukankah dalam lingkup komunitas kita saat ini prasangka-prasangka sering mewarnai kehidupan kita sehari-hari? Tema kita menghargai yang dianggap kecil, terikat bacaan kita pada kampung kecil. Dan sama seperti itu, orang kecil atau hal-hal sederhana yang tidak diperhitungkan orang. Padahal dari tempat atau hal-hal yang dianggap kecil, orang yang dianggap kecil dapat memunculkan perkara-perkara besar. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Yang ketiga, dari hal kecil banyak pelajaran berharga, manfaat yang kita dapat di hari yang akan datang. Jadi dari hal-hal kecil, dari apa yang kita anggap kecil, aktivitas mungkin yang kita anggap sederhana, kecil, tapi itu membawa suatu dampak. Manfaat yang kita dapat di hari yang akan datang. Contohnya, tersenyum. Kecil ya, tersenyum, cuman tersenyum. Dapat menyehatkan dan membahagiakan kita. Selain membuat orang lain senang, tapi juga untuk kesehatan kita perlu. Tersenyum bisa membuat kita bahagia, mempengaruhi kesehatan kita, dan orang lain juga senang. Tepuk tangan untuk kesehatan. Ketika kita berkumpul, kita bertepuk tangan, dikatakan dapat menghambat proses seseorang lansia menjadi renta. Jadi kalau kita ketemu di saung, kita bisa tepuk tangan, itu menghambat kita, proses kita untuk menjadi tua renta. Tidur siang ternyata memperpanjang umur manusia. Berjalan menjadi versi olahraga pagi terbaik versi WHO. Berjalan. Sederhana tapi menyehatkan dan menyenangkan. Berjemur matahari. Berjemur matahari pagi. Bersyukur untuk mentari pagi yang setia muncul di setiap pagi. Dihargai, diperhatikan, atau dianggap biasa, matahari akan tetap tersenyum. Jadi matahari itu tetap terbit pagi hari, dia tetap memancarkan sinarnya kepada setiap orang. Mau dihargai, mau diperhatikan, mau dianggap biasa, dia tetap tersenyum. Bagi kita lansia, makanan sederhana, sayur, buah, mungkin hanya sayur mungkin direbus
buah-buah lebih menyehatkan ketimbang makanan mewah berlimpah daging. Tapi ya sesekali makan daging boleh ya, Oma Opa ya. Mengucap syukur dalam segala keadaan, termasuk ibadah persekutuan lansia kita. Kalau kita mengatakan, ya masih via daring, tapi kita mengucap syukur. Kita berdoa untuk tim multimedia yang merupakan hal-hal sederhana, tapi besar manfaatnya. Menimbulkan semangat, kita bisa mendoakan saudara-saudara kita yang sakit. Jadi sederhana tapi manfaatnya besar. Mungkin saya teringat akan bukan ilustrasi ya, tapi ini adalah kisah nyata. Mungkin Opa Oma, Bapak Ibu pernah membaca atau mendengar kisah ini. 5 jam terkurung di lemari pendingin. Mungkin kalau teringat akan cerita ini nggak apa-apa ya, saya ulang lagi. Tapi saya tertarik dengan sikap dari seorang wanita pada kisah ini. Ini kisah nyata. Jadi ada hubungan dengan topik kita menghargai hal-hal yang dianggap kecil. Sikap yang sangat sederhana. Justru karena sikapnya yang sederhana menyelamatkan nyawanya. Ini kisah seorang pekerja wanita di sebuah perusahaan pengolahan daging olahan. Di mana suatu hari setelah selesai mengerjakan pekerjaannya, ia masuk ke dalam ruang pendingin untuk melakukan pemeriksaan terakhir. Ironis sekali, tanpa sengaja, tak terduga, pintu ruangan tersebut tertutup dan ia terkurung di dalamnya. Jam pulang kerja tiba, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa wanita ini terkunci di dalam ruangan pendingin tadi. Tanpa ada yang menyadari, tanpa ada yang membantu, ia tinggal di dalam ruangan tersebut sendirian. Wanita mencoba berteriak minta tolong, menggedor pintu ruangan tersebut dari dalam, tapi tidak ada seorang pun yang mendengar, tidak ada yang tahu. Karena memang sudah jam kerja pulang dan tidak ada seorang pun yang tinggal di situ. 5 jam berlalu begitu saja dan ketika wanita itu hampir menyerah untuk bertahan hidup 5 jam di dalam ruangan pendingin. Seorang satpam membuka pintu ruangan tersebut menolong wanita dengan segera. Wanita bertanya penuh kebingungan sambil mengucap syukur, berterima kasih. Dia bertanya kepada satpam itu, bagaimana Bapak bisa menemukan saya? Bagaimana Bapak bisa memeriksa ruangan ini yang bukan pekerjaan Bapak? Jadi ini tidak termasuk dalam pekerjaan satpam itu untuk memeriksa ruangan pendingin itu. Pak satpam yang baik hati berkata, saya sudah bekerja di pabrik ini selama 35 tahun. Saya melihat ratusan pegawai keluar masuk kantor ini dan berjalan lewat di depan saya, tapi hanya Anda yang menyapa saya. Baik di pagi hari atau di malam hari ketika pulang. Hari ini seperti biasanya saya menerima ucapan selamat pagi dari Anda. Anda tersenyum, Anda mengucapkan selamat pagi, tetapi saat jam pulang kantor, saya tidak menerima ucapan sampai berjumpa dari Anda. Karena hal inilah saya memutuskan untuk memeriksa setiap ruangan yang ada di dalam pabrik ini. Jadi di sini kita melihat suatu sikap dari seorang wanita yang sangat sederhana. Setiap pagi lewat satpam, yang mungkin dianggap orang satpam itu ya biasa memang ada di situ. Itu memang tugasnya. Tapi wanita ini menyapa selamat pagi dan tersenyum. Gak susah melakukan itu.
Tapi itu yang dilakukan wanita itu. Dan ketika pulang, dia selalu mengatakan sampai jumpa. Jadi ketika satpam ini tidak mendapat sapaan pulang ini yang membuat dia mencari di mana perempuan itu. Jadi dikatakan bahwa 5 jam itu dia ada di sana dan sikapnya ini justru menyelamatkan nyawanya. Saya tidak pernah bosan menerima ucapan selamat pagi Anda dan sampai jumpa. Mungkin Anda tidak menyadarinya, tetapi kata-kata ini benar-benar berarti bagi saya dan membuat pekerjaan saya berarti. Jadi dia menganggap bahwa itu sangat berarti mungkin bagi kita biasa aja ya, tapi buat satpam ini sangat berarti dan pekerjaannya menjadi semakin berarti buat dia. Paul Scanlon dalam bukunya The 15 Revolution, 15 menit melakukan revolusi, menginspirasi suatu kebiasaan yang baik. The 15 Revolution sangat sederhana, tapi mungkin juga bisa sangat sulit, di mana kita ditantang untuk memberikan waktu sedikit saja untuk memperhatikan orang lain, menyapa orang lain. Waktu sedikit yang kita berikan bisa menjadi merubah perspektif orang lain, membuat orang lain merasa dihargai. Kayak tadi wanita tadi, mungkin selamat pagi itu cuma 5 detik. Mungkin cuman kalau dia bicara tambah lagi mungkin 5 menit. Tapi yang dikatakan di sini adalah setiap hari kita mencoba untuk memberikan waktu, mungkin 5 menit, mungkin bahkan 5 detik hanya menyapa. 5 detik, 5 menit, mungkin juga 15 menit. Kan di sini kan 15 revolution ya. Mungkin juga 15 jam kita bisa bersama dengan seseorang, tapi sedikit waktu aja yang kita berikan bisa merubah pandangan orang tentang dirinya. Perspektif orang tentang dirinya, betapa berharganya dia sebenarnya. Kalau kita tiap hari, memang simple ya, tapi mungkin bisa jadi sulit juga. Kalau setiap hari kita menyediakan waktu 5 menit saja untuk orang lain, atau 15 menit lah untuk orang lain, dan itu akhirnya menjadi suatu kebiasaan kita untuk memperhatikan orang lain. Kalau kita melihat contoh yang menarik dari Alkitab, pastinya dari tokoh utama, dari guru kita, dari Tuhan kita. Kisah Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Kalau kita baca kisahnya dalam kisah Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus ini, dalam keramaian, kepadatan, dalam perjalanannya Yesus. Jadi keramaian, kepadatan, dia berjalan dengan murid-muridnya dan orang berbondong-bondong ikut dia. Dia harus diminta pergi kepada suatu pelayanan menyembuhkan seseorang. Tapi Yesus tetap memberikan waktunya ketika Bartimeus memanggil dia, berseru memanggil dia. Walaupun pada saat itu murid-muridnya pada awalnya mencegahnya. Ketika Bartimeus berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Murid-muridnya mencegahnya, mengatakan suruhlah dia diam. Tapi Tuhan Yesus malah mengatakan panggillah dia. Apa yang engkau mau aku lakukan? Dan Bartimeus mendapat kesembuhan. Ini juga yang terjadi dengan Nathanael. Jadi kita kembali bacaan kita tadi, ketika Tuhan menyapa Nathanael dari orang yang punya prasangka kurang baik, menjadi orang merubah pandangannya dia. Banyak hal-hal kecil sederhana yang dapat membawa dampak yang besar. Mungkin ada suatu perumpamaan atau apa yang mengatakan satu kalimat yang sungguh sangat bagus sekali. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Jadi perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah.
Jadi kalau kita mau mencapai sekian, mulai dari satu langkah. Itu dari perumpamaan atau kata-kata bijak dari Chinese ya. Ya, kira-kira itu hal-hal kecil yang bisa membawa dampak yang besar. Kira-kira itu yang bisa kita ambil dari bacaan kita pada hari ini. Mari Opa Oma, Bapak Ibu, kita mulai langkah kecil sederhana. Satu langkah kecil, single step. Langkah kecil sederhana yang akan membawa kita pada suatu perjalanan yang indah dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika kita berjalan dalam iman, melangkah setiap hari, langkah demi langkah berjalan bersama dengan Tuhan, itu akan menjadi suatu perjalanan yang indah. Mungkin teman-teman PAPI akan menyanyikan suatu lagu untuk kita sekalian yang bisa menggambarkan hal ini. Mereka akan menyanyikan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Terima kasih Opa Oma, Bapak Ibu. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.
saudara sekalian, tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan pada hari ini dilandasi oleh firman Tuhan, diambil dari Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Persembahan ini bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dapat disampaikan atau diserahkan pada ibadah komisi usaha lanjut berikutnya, atau ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 125 0098 13 7755 atas nama Agni Arifana Dewi. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Opa, oma, opung, eyang, saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami hadir kembali di hadirat-Mu dengan membawa persembahan ini. Berkati dan sucikanlah persembahan ini agar dapat berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati juga Tuhan yang mengelola persembahan ini, agar dengan hikmat-Mu mereka dapat mengelola persembahan ini seturut dengan rencana-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma, opa, bapak, ibu yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk persekutuan lansia GKI Jati Asih. Ibadah persekutuan lansia yang terselenggara setiap minggu. Hanya karena perkenanan-Mu, kasih-Mu kami ada dalam persekutuan yang indah ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang selalu menjadi kekuatan bagi kami, mengajar kami untuk menghargai setiap hal, bahkan yang dianggap kecil sekalipun.
Bapa, Engkau mengingatkan kami untuk setia dalam perkara-perkara kecil, maka Engkau percayakan tanggung jawab dalam perkara-perkara yang lebih besar, sebagai respons kami akan karya agung-Mu, karya kasih-Mu. Bapa, kami ingin menaikkan permohonan kami untuk bangsa negara Indonesia. Berkati, berikanlah hikmat kesehatan kepada Presiden, Wakil Presiden beserta kabinet sampai kepada pemerintah daerah, sehingga mereka menjalankan pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Bapa, kiranya target program vaksin selesai tahun 2021. Berdoa bagi tenaga kesehatan sukarelawan yang sampai saat ini setia dan tetap semangat dalam melayani pasien COVID-19. Tuhan berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan agar tetap menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. GKI Jati Asih, Pendeta Budi Ningrum Sani, Bapak Ibu Majelis Jemaat, bidang komisi tim pelayanan jemaat, kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, terhindar dari berbagai macam virus dan penuh sukacita dalam pelayanan kasih bersama keluarga. Engkau yang menyertai juga tim pembangunan GKI Jati Asih. Terima kasih Bapa. Bapa, kami teringat akan saudara-saudara kami, Oma, Opa, Bapak, Ibu yang terbaring sakit maupun dalam masa pemulihan. Bapak Chandra, Ibu Lauren, Bapak Budiman, Ibu Sumartini, Ibu Paulina, Ibu Sutrisno, Bapak Martin, Ibu Suryati, Ibu Betty, Bapak Evert, Bapak Hendrik, Bapak Anton, Penetua Oslan, Opali, Ibu Keti, Opa Joni Kale, Ibu Saihotni Sitepu, Ibunda dari Penetua Ariandi, Ibu Endang Bunawi, Ibu Tiurma Silaban, Pak Fatulo, Pak Johannes, keluarga Bapak Slamet, Oma Susilowati, Bapak Robert. Mungkin ada yang tidak kami sebutkan Bapak, tapi Bapak tetap melawat mereka. Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka dengan kuasa kesembuhan ilahi yang datang daripadamu. Dan bersama keluarga-keluarga yang berduka karena ditinggalkan anggota keluarga terkasih, bersama keluarga dari Ibu Retno Taloga, keluarga dari Opung Manalu, keluarga Penetua Ariandi, keluarga Bapak Hanes Daily, kami menaikkan doa kami. Tuhan, berikanlah kekuatan, penghiburan sejati yang datang daripadamu kepada seluruh keluarga besar yang dalam kedukaan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur untuk Oma, Opa yang merayakan hari ulang tahun pada minggu ini. Engkau yang menambahkan usia mereka, Engkau juga yang menambahkan berkat kekuatan, sukacita, dan tetap boleh menjadi berkat buat keluarga mereka. Terima kasih Bapa, kami membawa anak-anak, cucu-cucu dari Oma, Opa dalam pendidikan mereka, terutama dalam masa pandemi ini. Kiranya mereka terus mendapatkan pendidikan yang baik, khusus dalam menghadapi libur mereka boleh mendapatkan aktivitas-aktivitas yang menambah pengenalan mereka kepadamu. Bapa kami yang baik, inilah doa-doa kami yang kami mohonkan dalam belas kasih-Mu. Di dalam Yesus Kristus Putra-Mu yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma, Opa, Bapak Ibu yang terkasih, ibadah persekutuan lansia sudah selesai. Mari kita mohon berkat penyertaan Tuhan yang akan menyertai setiap langkah kita.
dengan iman dan pengharapan yang bertambah-tambah setiap hari. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,